Ada yang bertanya kepada saya bagaimana cara memodifikasi model untuk menurunkan nilai Chi kuadrat pada pemodelan persamaan struktural atau SEM. Saya menjawab selain melakukan korelasi antar error seperti ini, korelasi antar error, upaya memodifikasi model juga dapat dilakukan dengan menggunakan constraint atau menetapkan satu parameter tertentu di dalam model. Kita lihat sebenarnya model ini meskipun belum dimodifikasi sudah ada beberapa constraint, yaitu constraint yang memang wajib dilakukan agar model bisa fit atau teridentifikasi. Yang pertama adalah ini model peranan error terhadap indikator harus di-constraint 1. Demikian juga ini residu harus constraint dengan nilai 1. Demikian juga salah satu faktor loading, sebuah faktor terhadap indikatornya harus juga salah satu di-constraint menjadi 1. Ada dua cara untuk melakukan constraint selain constraint yang sudah diwajibkan di dalam model. Pertama adalah melakukan constraint dengan menetapkan parameter tertentu. Misalkan ini faktor loading dari alienation ke powerless 67 saya constraint menjadi 1. Nah, ini adalah constraint yang tidak diwajibkan tapi kita lakukan untuk menurunkan nilai chi-square. Selain itu, constraint juga dapat dilakukan dengan menyamakan nilai parameter yang diharapkan. Misalkan ini saya namakan faktor loading ini dengan misalnya AB gitu ya. Saya harapkan bahwa faktor loading yang lain juga memiliki nilai yang sama dengan AB ini. Misalkan ini AB. Nah, ini adalah contoh constraint yang lain, artinya bahwa kita harapkan faktor loading untuk jalur ini sama dengan faktor loading jalur ini. Itu adalah contoh constraint yang lain. Silakan dilihat pada contoh 6 di program AMOS. Peneliti mendemonstrasikan perbedaan antara ketika variabel di-constraint dan ketika variabel tidak di-constraint. Yang kita lihat di layar ini adalah variabel model tanpa constraint. Kita lihat hasil analisisnya, chi-square-nya sangat tinggi, 71,54 dengan df6 dan p-nya sangat signifikan sehingga tidak mewakili data yang dianalisis. Kemudian peneliti melakukan constraint, kita lihat pada contoh 6C, ini tadi 6A. Kita lihat seperti apa modifikasi yang dilakukan oleh peneliti. Kita lihat di sini peneliti menyamakan variabel A error untuk epsilon 1 dan epsilon 3 adalah sama, epsilon 2 dan epsilon 4 adalah sama. Demikian juga faktor loading alienation terhadap powerless sama. Nah, ini adalah contoh salah satu constraint yang dilakukan oleh peneliti. Hasil modifikasi ini kita lihat menurunkan nilai chi-square yang awalnya tadi 71, sama-sama kita ketahui, menjadi 7,50. Nah, sekarang pertanyaannya, apa dasar kita melakukan constraint? Kita lihat mengapa kedua faktor loading ini disamakan, diasumsikan sama, dan mengapa ini epsilon 1 dan epsilon 3 disamakan, diberi nama var A dan var
A juga dengan ini var P dan ini var P. Kita lihat pada model sebelumnya, ternyata alienation faktor loading alienation 67 terhadap powerless 67 relatif setara, sehingga keduanya dikonstrain. Demikian juga ini epsilon 1 dan epsilon 3 adalah setara. Demikian juga epsilon 2 dan demikian bahan yang dipakai untuk melakukan constraint. Kita bisa melakukan constraint dengan cara apa saja, memasukkan nama yang sama, terserah kita, misalkan AS, ini juga AS, ini misalkan GW, ini juga GW. Nah, ketika kita meletakkan nama AS di sini, otomatis nanti nilainya sama dengan yang dihasilkan oleh error yang di sini. Demikian juga GW dan GW akan menghasilkan error yang sini, yang setara. Demikian contoh untuk melakukan constraint dalam program Amos untuk SEM. Terima kasih.